dan pengusaha muda Indonesia yang diwakili oleh Kanda kita, Bang Dr. Angga Wira. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mungkin bisa mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Umum Gempar Indonesia, Bang Yohanes Hari Douglas Sirait, MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang, Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas tuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Ya, Bro. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang buat teman-teman semua. Yang pertama, kami hormati para senior, para tokoh yang sudah hadir, yang mendukung acara ini. Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, Gubernur DKI, Mas Anies, dan Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Ini para gubernur yang kalau di media top 3 ya, jadi top di media, top di survei. Nanti nggak tahu 2024 siapa yang top di bilik suara, ya kan? Nah, kalau masuk bilik suara, ya. Kemudian para narasumber yang berkenan untuk hadir dan berbicara dalam webinar kami di awal tahun ini, Kanda senior, Bang Angga Wira, yang di tengah kepadatan waktunya menyempatkan untuk hadir, Wakil Ketua Umum HIPMI, Komite Investasi di Kementerian Investasi dan BKPM. Selamat siang Bang, terima kasih buat waktunya sudah hadir. Lalu teman-teman lain, ada Bro Juanda, Ketua Bidang Parekraf Gempar, lalu Pak Pimpin Bahtiar, Mas Bung Sonil Tolani, ya, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Di Gempar Indonesia, tema besar yang selalu kita bicarakan adalah menuju Indonesia Emas 2045. Jadi arahnya kita itu selalu ke sana. Kita ingin itu terwujud bahwa Indonesia pada waktu kita berumur 100 tahun sungguh menjadi negara besar. 4 negara besar di dunia, mentok-mentoknya ranking 6 katanya begitu. Jadi tapi itu dengan catatan kita berhasil keluar dari middle income country trap, ya, jebakan negara berpendapatan menengah. Tantangan 2045 itu apa? Ada banyak sekali penelitian yang mencoba meneropong tantangan dunia ke depan. Ada banyak ya, dari mulai CNN, Millennium, semuanya, dan mereka dan banyak sekali tantangannya. Saya mengelompokkannya ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama terkait manusia, yang kedua terkait alam, ketiga terkait teknologi, dan ketiganya seringkali beririsan. Misalnya di aspek manusia, pada tahun 2045 diperkirakan penduduk bumi ini usia lanjut akan lebih banyak daripada yang produktif. Kita tahu Indonesia sekarang sedang mendapatkan bonus demografi yang nanti puncaknya kita akan dapatkan dalam 2-3 tahun mendatang. Tapi nanti 2045 mungkin kita juga dipenuhi orang-orang tua. Dunia seperti itu. Lalu ada isu rekayasa genetika, ya, biofisika, komputasional, bisa menstimulus kekuatan fisik di antara atom, membuat diagnosa medis dan pengobatan jauh lebih akurat secara individu ke depan. Jadi ini membuat dunia ini akan berkembang dengan sangat cepat dari aspek manusia. Dari aspek alam ada perubahan iklim, deforestasi, aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan yang akan mengakibatkan kota-kota hilang karena kenaikan level laut. Kita dengar beberapa waktu lalu ada tokoh dunia yang mengatakan bahwa Jakarta terancam tenggelam. Makanya ibu kota mau kita pindah, ya kan? Saya nggak tahu Bro Petrus ini udah ambil kapling nggak di sana ya. Nah, kita tahu di banyak negara besar dunia juga begitu. Miami terancam tenggelam dalam beberapa tahun mendatang karena dalam 3 tahun dia mengalami peningkatan level laut yang sangat signifikan. Di aspek teknologi sosial media 2045 mungkin akan mengubah manusia. Sekarang sosial media sudah mengubah kita. Waktu saya dulu remaja, kita mengenalnya sebagai dunia maya. Sekarang itulah dunia nyata.
yang kalau sekarang dalam bahasa gamblangnya dunia nyata. Dari mana kita tahu sosial media itu dunia nyata? Dari pernyataan minta maaf yang ditandatangani di atas meterai, ya kan? Nah, itu menunjukkan apa yang dilakukan di media sosial itu ternyata nyata. Peningkatan kualitas dan kapasitas otak. Dulu kita dengar ya ada iklan kurkuma meningkatkan otak segala macam. Kita mungkin merasa itu biasa ya, minum kopi bikin orang lebih pintar. Tapi ke depan 20 tahun mendatang mungkin akan ada obat-obatan yang bisa disuntikkan dan bisa memboost otak manusia untuk meningkatkan kualitas manusia. Lalu ada dominasi artificial intelligence dalam seluruh kehidupan manusia. Semua ini akan mengubah sains, kedokteran, teknik, dan komputasi akan terus mempercepat ledakan pengetahuan. Ya, dan ini akan mengubahkan umat manusia, alam, dan teknologi. Tapi tantangan itu akan kita hadapi kalau kita berhasil menghadapi tantangan yang ada saat ini, teman-teman. Apa itu? Ya sama juga 3 bagian besar yang saya bilang tadi, manusia, alam, teknologi. Ya, di aspek manusia sekarang kita melihat bahwa banyak mengerikan bahwa di era teknologi seperti sekarang ini, isu identitas, isu SARA itu justru mengemuka, bukan hanya di Indonesia ya, tapi terjadi di seluruh dunia, terjadi di Amerika, terjadi di Brasil, terjadi di belahan bumi yang lain. Ya, jadi teknologi ada justru untuk memecah belah, bukan untuk mempersatukan. Alam menjadi alasan untuk saling membinasakan, bukan saling melestarikan. Kita lihat keadaan geopolitik sekarang ya, kondisi di Ukraina sekarang itu sangat kritis ya, Rusia dan Ukraina, kondisi sangat kritis. Saya pernah melihat para refugee yang ada di Jakarta Barat, ya, para pencari suaka dari Timur Tengah akibat krisis yang terjadi di Syria dan segala macam. Betapa hati ini menangis melihat anak-anak manusia yang kecil segala macam harus pergi dari negara asalnya, mengarungi lautan ke negeri antah barantah untuk sekedar menyelamatkan hidupnya. Nah, karena itu untuk bisa mengatasinya bagaimana? Nenek moyang kita sebenarnya sudah memberi kunci, memberi hint. Kunci itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetap bersatu. Bahasa kerennya sekarang kolaborasi. Ya, karena itu kita harus menghentikan segala perpecahan. Ya, di kitab suci ya, saya mau coba mengutip Alkitab ya, semoga tidak ada yang mengadukan dengan alasan penistaan agama ya. Jadi yang nggak suka persatuan itu selalu iblis, selalu setan. Dan ketika setan hadir terjadi perpecahan ya. Waktu setan itu hadir, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi kalau ada orang-orang yang terus mengglorifikasi perpecahan, cebong, kampret, kadagu, segala macam lah ya, itu berarti dia, ya kalau tidak setan, sejenisnya lah ya, seperti itu ya. Jadi karena itu kita tidak boleh mendengarnya. Kita harus mengupayakan kolaborasi. Dalam Kejadian 11, dalam peristiwa Menara Babel, ada satu komentar yang menarik, kata Alkitab, mengenai persatuan manusia. Yaitu apa? Kalau orang itu bersatu, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi itulah kekuatan persatuan, kekuatan kolaborasi. Nah, nanti para narasumber akan membahas mengenai kolaborasi pentahelix ya, yang ada, dan nanti akan dijabarkan secara lebih rinci. Tapi saya hanya mau melihat bahwa kita sendiri sebagai bangsa punya contoh yang sangat bagus, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Apa itu? Lewat 2 tokoh terbesar Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahwa mereka 2 kali bertarung, pertarungannya sengit, tapi 2019 mereka memutuskan bersatu melihat pembelahan yang sudah sangat hebat di Indonesia. Saya tidak bisa bayangkan betapa kacaunya negara ini kalau 2019 mereka tidak jadi bersatu, dan 2020 Maret kita mengalami pandemi, maka bisa krisis negara kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan bahwa mereka bersatu. Memang betul masih ada sisa-sisa residunya ya di media sosial dan lain-lain. Tapi yang penting kedua tokoh ini bersatu, dan kita bersyukur negara kita sekarang termasuk hebat dalam menghadapi pandemi. Bahkan kakanda kita ini, Bang Angga Wira ini dulu juru bicaranya Prabowo Sandi kan. Sekarang bekerja keras di pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, ini kan contoh-contoh bahwa mari kita berkolaborasi ya. Mari kita berkolaborasi. Saya akan mengakhiri opening ini, pengantar diskusi ini, dengan kutipan dari filsuf, penyair, kritikus sosial dan penulis asal Denmark yang sangat terkemuka, yang sering dianggap sebagai filsuf eksistensialis pertama di dunia, yaitu Kierkegaard. Kierkegaard bilang, life is lived forward, but it's only understood backward. Hidup itu dijalani ke depan, tapi kita hanya bisa memahami hidup kalau melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang, artinya apa? Kita akan memiliki pelajaran hidup ketika melihat
ke belakang kita. Tadi saya di awal menyebut ada banyak tantangan dunia kita ke depan. Persoalannya apakah kita harus pesimis? Kalau kita melihat masalah, kalau kita lihat ke depan, karena memang dunia ke depan akan semakin besar perbedaan antara kaya dan miskin antar semua negara. Tapi maksudnya apa? Kalau kita melihat ke masa lalu, maka kita akan menemukan jawabannya. Ya. 50 tahun lalu orang berpendapat bahwa penghapusan kemiskinan itu fantasi idealis dan membuang-buang waktu, membuang-buang uang. Tahun 81 mayoritas penduduk dunia, 52% penduduk dunia itu berada pada kemiskinan ekstrim. Tapi 2010, 30 tahun berikutnya, angka itu turun menjadi sekitar 20% dari penduduk dunia. Padahal populasi dunia meningkat hampir 2 kali lipat dari 4,5 miliar tahun 81 menjadi hampir 7 miliar pada tahun 2010. Luar biasa. Jadi mayoritas dunia berada dalam kemiskinan ekstrim hanya dalam 30 tahun berubah menjadi kurang 20%. 20 tahun lalu ada satu frasa itu saya nggak tahu. Kita bisa bilang nggak tahu. Zaman sekarang kita tidak boleh bilang tidak tahu. Frasa saya tidak tahu itu sudah harusnya dihapus. Kenapa? Karena sekarang ada Google. Kita bisa cari tahu semuanya di sana. Jadi apa? Pesimis itu hanya tidak melakukan pekerjaan. Hari ini orang berdebat tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan, tapi kita harus mulai berdiskusi dan berkata apakah ini layak untuk dicoba atau tidak. Dan kalau layak untuk dicoba, mari kita memulai. Dengan apa? Dengan bergandengan tangan. Sebab dengan hanya bergandengan tangan, dengan berkolaborasi, kita bisa mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang kita cita-citakan, dan Indonesia yang layak dihuni oleh kita dan generasi kita mendatang ke depan. Karena itu saya ucapkan terima kasih buat semua para narasumber. Semoga webinar ini mencerahkan kita, juga mendorong kita, ada follow-up program yang akan dilakukan supaya kita berkolaborasi sebagai sebuah komunitas-komunitas, ya. Jadi kolaborasi bersama komunitas karena Indonesia ini sangat kental dengan komunitas. Jangan lupa kita koloni yang sudah panjang usianya, ya jauh lebih tua dari Amerika dan yang lain. Karena itu kekuatan komunitas harus terus diberdayakan untuk kita mendorong mewujudkan tercapainya Indonesia yang maju. Saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat webinar. Kiranya webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih buat Bang Yohanes Haridogo Sirait selaku Ketua Umum Gempar atas opening speech-nya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pesan-pesan singkat dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies dan Kang Emil. Waktu dan tempat mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini mengucapkan selamat melaksanakan webinar nasional secara daring oleh DPP Gerakan Muda Pembaharu Indonesia. Webinar ini menarik karena pembahasannya terkait dengan pentingnya kolaborasi melalui komunitas untuk Indonesia maju. Pesan yang amat menarik karena kami di Jakarta selama ini mengikhtiarkan kemajuan lewat kolaborasi sehingga kemajuan kota bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah, tapi bersama-sama seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas. Selamat webinar, semoga lancar dan memberikan manfaat bagi semua. Sekali lagi, selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk rekan-rekan di webinar DPP Gempar, izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan tentang pentingnya kolaborasi untuk Indonesia maju. Seperti kita tahu bahwa kemajuan itu akan lebih berhasil jika kita bersama-sama. Dalam teori pembangunan, kolaborasi pentahelix, yaitu jumlahnya 5. Ya, pentahelix ini menandakan bahwa pemerintah tidak bisa sendirian. Pemerintah butuh komunitas, pemerintah butuh akademisi, pemerintah butuh pebisnis, dan pemerintah butuh media. Kalau pentahelix ini kompak, insya Allah semua tantangan-tantangan dalam pembangunan ini bisa kita selesaikan. Apa itu tantangan hari ini? Terdiri dari 3 disrupsi. Satu, disrupsi yang namanya global warming, mengakibatkan suhu makin panas,
cuaca makin tidak nyaman, kebencanaan makin banyak. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan disrupsi digital. Tidak bisa dihindari, kalau mau menang kuasai digital, ya jangan sampai pecundang karena sifatnya selalu manual. Yang ketiganya adalah yang kita sebut dengan disrupsi pandemi. Ya. COVID ini menghentikan banyak kegiatan sosial, banyak kegiatan ekonomi pendidikan. Nah, pemuda-pemuda kita harus memahami bahwa di tahun 2022 ke depan 3 isu ini harus direspon. Ya. Dengan ekonomi hijau merespon global warming, dengan ekonomi digital serba bisa beradaptasi, dan dengan yang disebut dengan ekonomi pasca pandemi. Kita tahu bahwa Indonesia Emas 2045 itu adalah tahun Indonesia akan menjadi negara adidaya di mana 70% dari warganya adalah warga yang usia produktif. Nah, syaratnya harus kompetitif, tidak boleh ada stunting, karena stunting ini gagal tumbuh dan gagal berpikir. Bayangkan kalau jumlah anak mudanya banyak tapi kena stunting, maka dia akan jadi beban negara, bukan mesin negara. Yang berikutnya, ekonomi harus kita jaga 5% melalui ekonomi hilirisasi industri, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan yang paling utama adalah kita harus damai, kondusif dalam berkehidupan demokrasi. Nah, jangan mudah bertengkar, jangan banyak terlibat dalam dikotomi yang sangat-sangat tidak tidak produktif. Nah, peran komunitas di sini adalah memberikan dorongan-dorongan agar masyarakat bisa berhimpun dalam komunitas-komunitas yang positif. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau optimis, bergaulah dengan orang optimis, pasti ke bawah optimis. Juga kalau mau negatif, bergaulah dengan orang-orang negatif, pasti ke bawah negatif. Oleh karena itu, jangan salah pilih pergaulan, jangan salah pilih pertemanan, jangan salah pilih komunitas, agar kita bisa bangkit dan bersama-sama berada dalam himpunan orang-orang baik. Jawa Barat menyiapkan semua ini dengan konsep desa digital, ada konsep kampus ekspor supaya UMKM juga bisa meningkat secara digitalnya. Kita ada sekolah dengan kurikulum 4.0 ya, sehingga inilah persiapan-persiapan menuju Indonesia Emas. Kemudian kita juga bersolidaritas, ada program Beli Bali menolong ekonomi Bali dengan dibeli dari Jawa Barat. Ya, kita juga ada kolaborasi dengan UMKM lokal, saya ikut mendesain dan lain sebagainya, ini komunitas kreatif dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah mari songsong Indonesia Emas itu dengan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Kemudian gunakan teorinya dengan berkolaborasi pentahelix. Kita sambut Indonesia Emas itu dengan tadi anak mudanya produktif, kemudian ekonomi 5% dan demokrasi sosial politiknya damai. Nah, mudah-mudahan sedikit penyemangat dari saya membawa semangat agar para komunitas bisa melihat kita ini bangsa optimis. Hari ini kita ranking 16 di G20, kebetulan ada perhelatan presidensi G20. Dari 200 negara, hari ini kita ranking 16, 10 tahun lagi ranking 10, dan 2045 insya Allah kita bisa ranking 4 menjadi ekonomi terbesar di dunia. Itu saja ya, rasa semangat, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Hatur nuhun, tetap semangat menjaga kebinekaan, menjaga keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Ya, berikut 2 video dari gubernur sudah tampil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Sesi pertama itu akan dinarsum sebagai akan dibawakan oleh Dr. Angga Wira. Beliau sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia dan juga Komite Investasi dari Kementerian Investasi atau BKPM RI. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Anda, Angga Wira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang saya hormati Ketua Umum Gempar, Bro Yohanes, yang sudah luar biasa memberikan kata-kata kunci yang begitu menjawab realita kekinian, dan mungkin sekiranya nanti saya bisa memberikan insight sedikit sesuai dengan arahan dari adinda saya, Bung Petrus Sihombing, Sekjen Gempar, yang luar biasa, makin makin menggurita gerakan-gerakannya. Jadi beruntung sekali Pak Ketum ini punya sekjen seperti Adinda Petrus yang semangatnya luar biasa. Ini menjadi salah satu contoh generasi muda yang yang kompetitif, yang kreatif dan inovatif. Jadi yang dikatakan Gubernur Ridwan Kamil itu ada di sosok Petrus Sihombing. Nah, mudah-mudahan beliau ini bisa menginspirasi kader-kader Gempar di seluruh Indonesia, karena siapapun dari manapun asal kita, saat sekarang ini kita mempunyai kesempatan yang sama. Tadi Ketum Gempar sudah menjelaskan tatanan dunia saat sekarang ini. Nah, ini yang kita hadapi. Kalau Einstein pernah bilang, kalau kita mau menyelesaikan persoalan hari ini, ya kita harus selesaikan dengan cara-cara hari ini. Kita nggak bisa pakai cara-cara tempo dulu. Cara-cara hari ini harus terus diproduksi, harus terus dilahirkan oleh teman-teman semuanya, generasi pada zamannya. Setiap generasi punya tantangannya, setiap generasi punya masalah yang dihadapinya, dan setiap generasi melahirkan juga pemimpin-pemimpin untuk generasinya. Nah, saya rasa webinar yang digagas oleh Gempar pada siang hari ini dengan mengedepankan tema kolaborasi, ini saya rasa sangat relevan dan kontekstual dengan situasi yang kita hadapi. Seperti tadi Ketum sampaikan, zaman kita sekarang ini kita pada suatu abad 21, di mana abad 21 itu tentunya sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Ada 3 hal yang menurut saya yang perlu kita cermati di abad ke-21 ini. Pertama adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi yang sangat cepat ini memungkinkan kita terhubung, terkoneksi satu sama lain, tanpa ada batas, tanpa ada jarak, kita semua terkoneksi. Situasinya tentu sangat berbeda. Pak Yohanes mungkin satu angkatan lah kira-kira dengan saya, bersekolah kuliah lah ya, di tahun 2000-an. Zaman kita kuliah dulu tahun 2000-an dengan zaman sekarang tentunya juga sangat berbeda juga. Kalau dulu kita harus datang ke kampus, mendengarkan dosen berbicara, berkuliah, dengan cara-cara normalis seperti itu, baru kita datang ke kampus itu mungkin hanya untuk mencari informasi atau untuk mencari knowledge. Tapi saat sekarang ini, seperti tadi Ketum Yohanes sampaikan, kita sudah punya Mbah Google di depan kita. Kita sudah punya YouTube, kita sudah punya banyak hal yang menyebabkan kita sudah tidak bisa bertanya lagi, ya tadi Ketum tanyakan, kita harus tahu semuanya gitu. Kalau kita nggak tahu, ya berarti ada yang salah dengan diri kita. Artinya setiap orang tanpa batasan apapun, tanpa kendala sosiologis atau demografis, itu sudah bisa melakukan inovasi dan kreativitas. Nah, ini yang harus kita jadikan suatu kunci ke depan, bahwa tantangan yang tadi Ketum Yohanes sampaikan, bonus demografi kita ini baru bisa kita manfaatkan kalau kita punya SDM yang kuat, SDM yang mampu merespon perubahan-perubahan zaman yang ada gitu. Jadi tantangannya ya ada di sumber daya manusia. Nah, makanya itu dengan adanya Gempar sebagai sebuah komunitas yang mensyaratkan kumpulan dari anak-anak muda, ini haruslah menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak muda untuk melakukan inovasi dan kreativitas, karena kuncinya adalah di sumber daya manusia. Kita lihat bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang sekarang mampu memenangkan kompetisi, itu adalah bangsa-bangsa yang fokus
mengedepankan pengembangan sumber daya manusianya. Kita lihat misalnya Korea, Jepang yang lulu lantak, Pak Yohanes dan teman-teman Gempar di Perang Dunia Kedua, tapi sekarang ini mereka menjadi pemimpin-pemimpin pasar gitu, pemimpin-pemimpin dunia gitu loh. Nah, ini yang harusnya sebenarnya Indonesia bisa manfaatkan saat sekarang ini, karena menurut saya inilah momentum di mana stabilitas sosial, stabilitas politik ini sedang terjadi gitu loh. Kalau kita lihat survei Kompas satu hari kemarin, 75%, 76% responden puas terhadap kinerja pemerintahan dalam konteks kondisi sosial politik. Nah, ini harus dimanfaatkan. Dimanfaatkannya bagaimana? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Gempar, juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur DKI. Tidak lain dan tidak bukan, era sekarang itu adanya era kolaborasi. Kita tidak berbicara lagi eranya kompetisi gitu. Bicaranya adalah era kolaborasi, karena apapun itu sekarang ini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus berjalan bergandengan tangan bersama-sama. Kita lihat kisah-kisah sukses, atau kita mulailah dari kisah pendakian Gunung Himalaya, di mana pada waktu itu Sir Edmund Hillary dan Tenzing bersama-sama menjadi sebuah tim untuk menaklukkan pegunungan Himalaya. Pada suatu ketika di suatu puncak yang seharusnya mungkin pada waktu itu Tenzing yang berhasil sampai duluan ke puncak Himalaya, pada waktu itu Tenzing mempersilahkan Sir Edmund Hillary untuk sampai duluan. Nah, inilah menurut saya bentuk bagaimana suatu teamwork terjadi. Teamwork di Gempar, ada yang jadi ketum, ada yang jadi sekjen, ada yang bendung, itulah bentuk daripada sebuah kolaborasi. Kisah-kisah sukses sekarang kita lihat berbagai perusahaan-perusahaan transnasional seperti Alibaba, seperti Apple, itu lahir juga dari sebuah kolaborasi. Ada sosok di situ, ada sosok Steve Jobs. Tapi jangan lupa ada tim intinya, ada ring satunya di sana yang berkolaborasi menghasilkan sebuah produk-produk yang sangat luar biasa. Jadi keberhasilan sebuah bangsa ini pasti tidak lepas dari kolaborasi. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, betul ya, kita harus punya energi-energi positif untuk dikolaborasikan. Kita hilangkanlah hal-hal yang negatif, karena kalau suatu hal kita pandang dari sisi positif pasti itu akan menghasilkan sebuah energi yang positif pula. Tahun ini Indonesia berkedapatan menjadi tuan rumah jadi G20 dengan mengedepankan tema Recover Together, Recover Stronger. Ya, mau nggak mau ini harus kita lakukan untuk menjawab tantangan kita, bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya sinergisitas, tidak mungkin kita akan bisa hidup berdampingan. Jadi menurut saya kita harus bersama-sama berkolaborasi, dan tentunya kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik kalau kita sering melakukan komunikasi-komunikasi yang efektif. Saya mengapresiasi Gempar yang mungkin usianya masih relatif muda, DPP Gempar, tapi gerakannya sudah cukup luar biasa ke seluruh penjuru Indonesia dan bersinergi juga dengan kami, dengan stakeholder kepemudaan lain. Ini adalah bentuk bagaimana menjalin sinergisitas antar satu sama lain. Di zaman yang menurut pandangan kami ini adalah sebuah infinite game, di mana kompetisi atau persaingan itu tidak kasat mata, tidak ada aturan baku, sebenarnya tidak ada pemenang atau ada yang kalah. Sekarang yang ada hanya yang terdepan atau yang di belakangnya. Jadi karena terdepan atau yang di belakang, nah ini perlu saling saling berelaborasi sehingga kita bisa memetakan tugas pokok dan fungsi kita ada di mana. Kita tahu perkembangan teknologi sangat cepat. Baru-baru ini kita mungkin dikagetkan dengan Gozali Everyday ya yang memposting foto selfie-nya dan bisa mendapatkan miliaran rupiah ya. Mungkin Pak Yohanes dan saya juga nggak habis pikir apa gitu, karena generasi kita sudah ada lag generasi gitu loh ya kan, atau mungkin Petrus mau mengikuti Gozali
everyday dengan memposting fotonya, teman jangan dari depan, terus dari samping, mungkin agak sedikit berbeda. Dan banyak hal lainnya gitu loh. Mungkin kemarin juga saya dapat berita juga pasangan di India mau menikah di metaverse gitu. Nah mungkin ini Petrus juga Pak Ketum mau mengikuti jalan daripada pasangan di India dengan menikah di metaverse. Tapi harapan saya ya perempuannya ada gitu, jangan sampai perempuannya juga ada di metaverse juga gitu. Jadi hal-hal yang mungkin menurut rasionalita kita Pak Ketum dan teman-teman yang lebih senior ya, kita di generasi milenial yang lahir duluan lah, kita ini generasi milenial yang lahir duluan gitu. Mungkin kita mengalami suatu transisi teknologi gitu yang kita rasakan. Kita mungkin zaman SMP dulu masih merasakan pacaran ya atau apa ya, berhubungan pakai telepon koin gitu loh. Cuman kalau anak-anak zaman sekarang pasti nggak pernah merasakan transisi. Kita merasakan transisi punya pager, kita merasakan dulu handphone GSM dan lain sebagainya. Jadi generasi kita yang mungkin masih bisa hidup dengan tanpa adanya teknologi. Coba bayangkan kalau generasi sekarang atau generasi alfa gitu loh, anak-anak kita gitu loh, yang lahirnya itu udah di depannya udah ada teknologi gitu loh. Coba Anda bayangkan mereka itu 1 jam aja tanpa teknologi mungkin udah gelisah gitu loh. Jadi teknologi itu sudah menjadi kebutuhan pokok daripada ya generasi saat ini gitu loh. Artinya wifi, baterai itu jadi kebutuhan pokok mereka bukan lagi sanda pangan papan gitu loh. Mereka mungkin nggak peduli, nggak punya rumah gitu kan, dia nggak peduli, aku nggak, yang penting, tapi yang penting dia bisa eksis gitu misalnya. Inilah tren-tren perubahan yang harus kita hadapi, dan bangsa kita harus bisa merespon perubahan ini dengan baik gitu loh. Ya teman-teman kalau di rumah anak saya kalau wifi-nya udah drop aja udah pasti komplainnya setengah mati. Pasti teman-teman yang sudah punya putra-putri yang usianya ya mungkin masih SD, mungkin merasakan lah ya betapa pentingnya wifi itu menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari. Itulah realita yang kita hadapi. Di sisi lain ya tadi juga Pak Ketum menyampaikan masih ada kemiskinan yang harus dientaskan, masih ada juga ketimpangan yang harus dientaskan. Tapi ya saya yakin dengan perkembangan teknologi yang cepat ini, kita bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang cepat yang ada itu dengan speed juga, dengan lebih cepat. Intinya sekarang informasi sudah tersedia dan sudah merata, dan tugas kita bersama sebenarnya bagaimana kita bisa mengajarkan generasi muda ini untuk mengambil informasi-informasi yang tepat seperti itu. Kalau dulu zaman kita, Pak Yohanes, kita untuk cari informasi ini harus beli buku gitu loh, harus beli buku, harus nabung, harus mungkin kita harus ke perpustakaan. Kalau sekarang sambil kita di tengah kemacetan kita bisa cari informasi apapun, tapi masalahnya sekarang somehow informasi yang ada itu tidak menjadi informasi yang valid gitu loh. Nah, tinggal tugas kita bersama bagaimana informasi yang ada ini bisa kita gali sedemikian rupa sehingga kita bisa mengambil saripati informasinya yang ada. Dan itulah saya yakin ke depan generasi muda kita punya tantangan tersendiri, dan tugas kita bersama adalah bagaimana men-trigger mereka untuk lebih kreatif, lebih inovatif, dan bisa menciptakan banyak hal untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Nah, itulah menurut saya mindset entrepreneurial itu kita butuhkan. Entrepreneurial itu tidak berkola langsung berarti bahwa entrepreneurial itu orang itu harus jadi pengusaha. Tidak. Setiap apapun kita, dimanapun kita berada, posisi kita apa, profesi kita pun apa, kita harus punya mindset entrepreneurial itu. Itulah yang kita butuhkan untuk menjawab tantangan perkembangan yang ada. Saya rasa itu Pak Sekjen, Pak Ketum, sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Petrus. Siap, terima kasih Kanda panutan Dr. Anggawira. Kebetulan beliau satu kota sama saya di Kota Bekasi. Seperti itu. Ya, sebelum kita ke panelis, ada Bang Juanda, ada Kak Pinpin, dan ada Kak siapa satu lagi saya lupa. Kita akan diskusinya makin hangat nih. Sebelum itu saya akan serahkan ke Bang Paulus untuk menjalani untuk moderator ini. Seperti waktu dan tempat, Bang Paulus, saya persilakan.
Ya, terima kasih Bro Petrus ya. Saya lihat di sini sebagian besar anak muda ya, dan semuanya berjiwa muda. Ya, saya sapa Bapak Ibu, selamat siang ya. Kita berjumpa di acara ini yang terselenggara atas kerjasama DPP Gempar Indonesia, iCommunity.id, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Transforming Indonesia Movement, dan didukung oleh Mindset Merdeka, Mitra Kreatif, dan Asensi ya. Nah, pada acara kali ini kita akan berdiskusi ya, diskusi panel dengan 4 orang panelis yang tadi sudah berbicara. Selamat siang Pak Dr. Angga Wira ST.MA. Beliau adalah Wakil Ketua Umum HIPMI dan juga Komisi Investasi Kementerian Investasi. Ada juga Bro Juanda Rovelim, founder dari iCommunity dan juga Ketua Bidang Parekraf DPP Gempar Indonesia. Kemudian saya sambut juga untuk Bro Pinpin Baktiar, MT/MM CPM Asia. Beliau adalah edukator dan founder Seci Institute dan juga komunitas entrepreneur yaitu ECI ya. Dan yang keempat adalah Bro Sunil Tolani, founder dari Indonesia dari Mindset Merdeka ya, dan penulis buku Gue Ogah Ribet ya. Selamat siang, apa kabar Bapak-bapak semua? Baik, Baik, Bro. apa kabar, Paulus, teman-teman? Oke. Ya, malam pada siang hari ini menarik nih ya, tentang kolaborasi dan komunitas, apalagi bapak-bapak semua ya, brothers-brothers semua sudah aktif nih di komunitas. Nah, mungkin yang pertama saya sapa untuk ke Bro Pinpin ya, melihat komunitas nih ya. Mungkin ada pemaparan yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silahkan Bro Pinpin. Baik, Bro Paulus. Ya, salam sehat Bapak Ibu. Doa terbaik buat Gempar Indonesia. Salam kenal Tum Yohanes. Salam jumpa Kakak Sekjen Petrus Sihombing. Salam jumpa juga sahabat saya Bro Ronald Tampu Bolon ya. Ya, baik Bapak Ibu. Mas, Bro. Ya, salam jumpa juga dengan sahabat saya ini, Bro Sunil Tolani, sahabat dan saudara saya, Dr. Angga Wira. Ini untuk kesekian kalinya jumpa-jumpa terus kita, Bro. Baik, Bapak Ibu, ini ada sedikit paparan. Saya mungkin posisinya tadi Ketum Yohanes sudah memberikan wawasan ya. Pak Dr. Angga Wira juga sudah masuk ke dalam meso information ya, actual condition saat ini. Saya lebih menukik lagi Bapak Ibu, mungkin lebih kepada operasionalisasinya ya. Jadi tentang kolaborasi, bagaimana sih sebuah kolaborasi itu dibangun. Pendekatannya macam-macam Bapak Ibu, pendekatannya macam-macam. Tapi saya pengen mendekatinya dengan yang saya sebut dengan networking capability ya. Jadi kemampuan berjejaring. Ya, jadi agar kalau mau disederhanakan menurut penelitian saya itu berarti kolaborasi itu memang menuntut prasyarat ya, kemampuan melakukan keterjejaringan. Nah, itu kira-kira premis yang saya coba dorong dari model ini Bapak Ibu, agar kolaborasi ini jangan sekedar menjadi suara seru, suara baik, tapi how to-nya nggak jelas. Nah, kalau saya coba membangun orientasi, setidaknya untuk mencapai tahap kolaborasi ini, kembangkan kemampuan berjejaring, Bapak Ibu. Kita semua ini orang pergaulan. Saya sama Pak Angga ini, kami sama-sama presidium di ISPEBIN, kami sama-sama juga tim perumus di Future HIPMI 2020, dan saya pernah nemenin beliau ngajar di salah satu kampus di Jakarta tuh. Beliau ngajar, saya duduk-duduk di taman. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, saya sama Pak Angga Wira akrab nggak? Akrab sekali Bapak Ibu. Cuman masyarakat nggak tahu, media sosial nggak tahu. Tapi itu yang disebut dengan networking capability Bapak Ibu. Kalau saya, persahabatan saya sama Pak Angga ini udah melewati batas-batas apapun Bapak Ibu. Kita urusannya udah benar-benar saudaraan.
Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau ada kesempatan wawancara, boleh wawancara kami kedua, akan banyak sekali ceritanya Bapak Ibu. Cuman di forum ini kita nggak cerita banyak. Demikian juga dengan Pak Sunil Tolani, Bapak Ibu. Ini juga luar biasa, Bapak Ibu. Ya sama Bapak Ibu ya, dengan Pak Sunil, Pak Juanda. Ini juga agak lucu nih, Bro Paulus. Kebetulan hari ini pada forum kali ini pembicaranya relatif sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu. Nah itu agak unik. Nah, sehingga akhirnya contact networking capability ini menjadi relevan, Bapak Ibu. Apa sih maksudnya, Pak Pimpin? Kalau Anda pengen punya jejaring, ya diniatin. Ya, seperti Pak Angga bilang tadi, ada langkah-langkah sistematis, ada ketulusan niat. Ya, karena kalau kita berjejaring, niatnya nggak tulus, orang baca gestur, Bapak Ibu. Mulut kita bisa berkata manis, tapi orang baca mata kita, orang baca body language kita. Jadi kalau memang ternyata ketulusan itu bisa jadi prasyarat loh untuk mengembangkan keterjejaringan. Nah, jadi ini kira-kira orientasi yang saya coba dorong. Teman-teman pengen kolaborasi, kembangkanlah kemampuan berjejaring. Nah, tetapi selain kemampuan berjejaring juga ini faktor penting Bapak Ibu ya, sosial kapital ya. Jadi sosial kapital itu kalau bahasa kita itu adalah nilai-nilai persaudaraan yang muncul antara saya dengan Pak Paulus ya. Nilai-nilai persaudaraan yang muncul antara saya dengan Pak Sunil. Nah, sosial kapital ini teori ini saya dengar dari Prof. Didik C. Rakbini, Bapak Ibu. Sekarang beliau rektor Paramadina. Beliau kebetulan merupakan penasehat buat Pak Angga dan saya. Kebetulan tadi seperti saya sampaikan, saya dan Pak Angga itu presidium di ISPEBIN. ISPEBIN itu di bawahnya Indep. Indep itu Prof. Didik termasuk senior dan penasihat di sana, dan beliau penasihat kami. Jadi teori sosial kapital ini saya dapatkan dari beliau, Bapak Ibu ya. Jadi sosial kapital itu artinya apa sih? Hubungan baik dengan tulus ya. Jadi Prof. Didik juga kalau lagi ketemu kita menggambarkan bagaimana persahabatan Soekarno dan Hatta, hubungan baik Soekarno dengan Tan Malaka. Mereka berbeda secara ideologis, tapi mereka punya sosial kapital, Bapak Ibu, sehingga walaupun berbeda secara ideologi, ketika Tan Malaka meninggal, Soekarno menyatakan kesedihan yang mendalam. Ya, jadi networking kapabilitas perlu kita kembangkan, dan itu akan lebih ciamik lagi kalau sosial kapitalnya kita kembangkan. Ya, saya sama Bro Paulus ini mungkin udah 30 sampai 50 kali WA-an. Urusan nggak penting, Bapak Ibu. Urusan nggak penting, hanya demi saya terkoneksi sama dia. Nah, itu sosial kapital tuh semangatnya begitu. Kalau saya cuma butuh proyek, saya butuh kerjaan, saya kontak Bro Paulus, nah itu transaksional. Tidak apa-apa juga kalau memang teman-teman udah akrab, silakan masuk fase transaksional. Tapi agar saya bisa bersahabat dengan Pak Paulus, saya melakukan sosial kapital. Udah nyaris 3 tahun ya, Bro Paulus ya, kita bersentuhan. Teman-teman, Pak Paulus ini bukan teman saya. Dia temannya Pak Sunil. Cuman Pak Sunil punya kepentingan mendorong saya dan mendorong Pak Paulus agar berteman. Kalau saya dan Pak Paulus tidak membangun niat, ya entah WA-an yang 30 sampai 50 kali ini, keakraban nggak bakal terjadi hari ini, Bapak Ibu. Jadi jangan ngarepin modal ngopi di Starbucks 1 kali langsung akrab, langsung ada bisnis. Jangan ngarep begitu, Bapak Ibu. Bisnisnya bisa terjadi, tapi transaksional sekali. Tidak ada persaudaraan di sana. Nah, lebih jauh lagi, Bapak Ibu, networking itu akan gokil kalau Bapak Ibu punya pendorong yang namanya community involvement, Bapak Ibu. Saya founder komunitas, Bapak Ibu, ECI Network. Saat ini membernya ada sekitar 1000-an. Ada para rektor di sana, ada para pemimpin media di sana, ada para BOD di sana, Bapak Ibu. Dan itu mendorong manfaat sosial buat para membernya. Nah, saya kalau sebagai founder mah santai-santai aja, karena saya passionnya itu bukan di bisnis, Bapak Ibu. Passion saya di bidang akademisi, sehingga saya lumayan cukup relevan menjadi founder di sana. Karena justru banyak yang ngajakin saya berbisnis, cuman saya menghitung cocok nggak dengan visi misi hidup saya, karena visi misi hidup saya suka di bidang edukasi, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira konseptual yang coba bisa kita kembangkan. Nanti setelah networking capability dibangun, didorong sosial kapital, masuk ke dalam komunitas, amin-amin, lahirlah kolaborasi yang dari hati ke hati, Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti PR-nya, pasling, Bapak Ibu, ya.
seringkali kolaborasi itu gagal karena passlinknya nggak jelas ya. Seharusnya ketika A dan B berkolaborasi, harus A mengisi sisi A yang tidak dipunya B, B mengisi sisi B yang tidak punya di A, sehingga kolaborasi itu adalah berkumpulnya A dan B menjadi AB, Bapak Ibu, ya, bukan menjadi AA atau BB, Bapak Ibu. Nah, itu ketika passlinknya nggak terjadi, kolaborasinya juga membingungkan. Artinya ngapain kita bergabung ya? Nah, gitu kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu, verifikasi lebih lanjut, saya juga melakukan pada tahap riset, Bapak Ibu. Bagaimana tentang business model innovation, ini udah menjadi premis umum. Semua bisnis yang melakukan inovasi pada model bisnisnya akan memiliki kinerja, ya Bapak Ibu. Ini kira-kira premis dan empiris umumnya. Tetapi Bapak Ibu yang menarik, ternyata bisnis model itu bisa terbentuk oleh networking capability loh. Artinya kan biasanya kan bisnis model itu terbangun oleh sumber daya kan, modal, teknologi, macam-macam yang sifatnya resources. Nah, dalam hal ini ternyata kalau saya dan Pak Paulus berteman dengan baik, itu ternyata mempengaruhi bisnis model saya loh. Nah, itu yang terjawab pada penelitian saya Bapak Ibu. Bahkan networking capability itu bukan hanya mempengaruhi bisnis model, bahkan secara langsung dia bisa mempengaruhi kinerja, ya. Jadi kenapa sih kalau kita bergaul bisa mempengaruhi kinerja? Setidaknya kan ini yang kita lihat Bapak Ibu. Terjadi potensi pasar, potensi mitra, potensi pemodal. Tapi tadi Bapak Ibu di pergaulan itu bajunya transaksional atau sosial kapital Bapak Ibu. Sosial kapital. Bapak Ibu mengembangkan ketulusan sehingga satu komunitas itu suka sama Bapak Ibu. Sehingga satu komunitas itu ngejar-ngejar Bapak Ibu untuk berbisnis. Bukan Bapak Ibu yang menjadi pengejar-ngejar bisnis gitu loh. Yaitu peranan sosial kapital itu membuat diri Bapak Ibu mahal dan dikejar-kejar dalam bisnis. Nah, sosial kapital itu sendiri membutuhkan media, ya sekali lagi yaitu community channel, ya. Community channel bisa masuk ke iCommunity, bisa masuk ke HIPMI, bisa juga bergabung di Facebook Community dan sebagainya. Nah, kira-kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bro Paulus. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wah, mantap nih Bro Pinpin ya. Kandidat doktor nih bentar lagi. Oke, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama Bapak Ibu ya, bersama para panelis pada siang hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita dengar satu persatu terlebih dahulu ya. Tadi Bro Pinpin udah menceritakan tentang komunitas ya, betapa flow-nya ya, bagaimana merealisasikannya. Nah, kita dengar kali ini juga yang luar biasa nih ya, dari Bro Sunil Tolani. Ya, sekali lagi beliau adalah penulis buku ya gue ogah ribet, wah ya. Orang yang dikenal juga sebagai mindset hacker, wah ya, yang bisa ngerubah pemikiran seseorang. Ya, nah kita pengen dengar nih, dalam berkomunitas ya, mind block apa sih ya yang seringkali jadi penghalang dalam orang mau berkomunitas, dan mindset apa yang seharusnya dimiliki? Monggo Bro Sunil. Oke, selamat siang Bro Paulus, thank you atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, izinkan saya menyapa dulu kepada audiens. Selamat siang para peserta webinar dan juga ucapan terima kasih kepada Gempar dan juga salam kenal kepada Ketum Gempar dan Pak Yohanes dan juga Sekjen Pak Petrus, dan salam hormat kepada abang kita Anggawira ya, satu brotherhood kita di HIPMI. Juga salam dengan Bro Pinpin, my saudara, and Juanda, thank you untuk menghadirkan saya iCommunity, and congratulations juga buat iCommunity untuk launchingnya, dan juga Paulus, salam. Oke, kembali ke pertanyaan. Mental block apa yang biasanya dimiliki oleh orang-orang saat berkomunitas? Mental block yang dimiliki adalah dia tidak tahu apa yang dia mau. Dia tidak tahu tujuan dia berkomunitas. Jadi dia itu jadi follower aja. Kalau si Juanda lagi ikutan HIPMI, saya juga mau ikutan HIPMI. Paulus lagi ikutan Gempar, saya juga mau ikutan Gempar. Tapi saya tidak mempelajari visi misinya Gempar. Visi misinya iCommunity. Relate enggak?
sama diri saya. Pokoknya di mana ada temen gue, di situ gue ngikut. Tujuannya apa, ntar dulu. Itu mental block. Dan yang paling terakhir yang tadi si Bro Pinpin ngomong ya, semua ujung-ujungnya transaksional. Berharap masuk ke komunitas itu ujuk-ucuknya langsung jualan. Itu terjadi barusan di webinar ini. Ada yang ketik di chat cara memperkenalkan diri. Itu keren banget. Langsung memperkenalkan diri, nama, handphone, dan sebagainya, termasuk usaha, dan sebagainya. Jadi to the point gitu. Lu pokoknya kenalan nama gue, usaha gue tinggal di sini. Nah, engagement-nya jadi nggak dapet. Gitu, Pak Paulus. Oke, ya ini kalau saya kenal Bro Sunil dan Bro Pinpin ini dua-duanya berkomunitasnya luar biasa dengan stylenya sendiri nih ya. Kalau Bro Pinpin ini bener-bener rajin ya, getol. Ya kalau pelari ini pelari maraton gitu kan, ya jarak jauh banget, nafasnya kuat banget ya. Kalau Bro Sunil ini juga luar biasa berkomunitas dengan gayanya cool ya, tapi sesekali juga nonjok, wah itu mantap banget. Oke, terima kasih Bro Sunil. Kita berlanjut ke panelis yang satunya lagi nih. Sebelum kita akan ada tanya jawab Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau tanya jawab nanti ada waktunya. Kalau mau bertanya langsung juga boleh melalui chat ya, boleh di chat dulu, nanti kita akan bahas. Mungkin bisa dibantu Bro Petrus ya untuk melihat di chat juga. Nah kita menuju ke Bro Juanda nih. Bro Juanda dikenal juga sebagai seorang digital marketer ya, most wanted digital marketing. Dan juga tadi Pak Yohanes, Pak Ketum ya sudah menyampaikan juga tentang teknologi ya, bagaimana sekarang ini udah eranya teknologi. Nah, bagaimana Bro Juanda melihat ya kondisi komunitas yang ada ya, kelebihan kekurangannya apa, dan bagaimana peranan teknologi dalam menjawab tantangan tersebut. Monggo Bro Juanda. Ya, thank you Bro Paulus. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi, kebetulan juga tadi pagi kita baru aja launching Bro, ya website dari iCommunity. Nah, ini sebagai salah satu pendukung ya dalam bentuk teknologi. Karena kalau yang saya lihat ketika kita ngobrolin tentang komunitas, itu kan biasanya kita hanya terhubung di grup ya. Kebetulan saya kan juga di digital marketer gitu. Kita hanya terhubung di grup WhatsApp, di grup Telegram, ataupun di grup-grup kayak Facebook gitu. Nah, di sini iCommunity coba menghadirkan sebuah platform gitu ya untuk kita bisa berkolaborasi antar komunitas seperti itu. Jadi baik siapapun ya dari komunitas manapun ya, para pebisnis dan profesional kita siapkan wadahnya untuk berkolaborasi di dalam iCommunity ini gitu. Dan di dalam iCommunity kita ini sendiri kita punya tagline Bro. Jadi layaknya sebuah komunitas yang tadi juga disampaikan oleh ketum saya juga di Gempar ya, Bang Yohanes, dari Bro Pinpin, Pak Anggawira, dan Bro Nil gitu ya. Di iCommunity itu sekarang kita punya tagline-nya adalah share network, grow network. Berbagi relasi untuk perbesar rezeki, Bro. Nah, jadi kita punya komitmen ya, orang-orang yang ada di dalam iCommunity ini adalah orang-orang yang siap untuk berbagi. Ya, kalau tadi bahasanya Bro Pinpin adalah sosial apa tadi Bro? Sosial kapital ya, sosial kapitalnya gitu ya. Jadi kalau di iCommunity itu kita jangan take tapi give gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita masuk ke dalam sebuah komunitas, mindset kita adalah take ya, kayak tadi Bro Nil bilang, oh to the point banget sih langsung jualan gitu ya. Nah, itu biasanya menurut pengalaman saya ya, saya kan ada di beberapa komunitas juga. Mungkin kalau dilihat handphone saya, grup WA saya ada lebih dari 100 isinya komunitas semua tuh. Itu orang-orang yang cenderung langsung jualan, itu biasanya dia mental tuh dari komunitas gitu. Tetapi orang-orang yang masuk ke dalam sebuah komunitas dengan niatnya adalah give, memberikan ya. Nah, itu seperti tadi Bro Pinpin bilang juga bahwa kita akan dicari untuk berbisnis, bukan kita minta-minta bisnis seperti itu. Nah, jadi itulah dari segi iCommunity ya, kita berusaha untuk memberikan juga ya sarana untuk teman-teman bisa saling berkolaborasi dengan sebuah platform, Bro. Seperti itu. Oke, thank you Bro Juanda. Dan kita tanya kembali ke Pak Anggawira nih, kayaknya sudah bergabung kembali dari
mungkin lagi di jalan mungkin ya Pak ya? Ya, beliau lagi di jalan itu. Oke, iya. Pak Anggawira kan di HIPMI ya kan, sebagai jembatan juga antara tadi kalau di Pentahelix ya, di antara pengusaha dan juga pemerintah. Nah, sejauh ini bagaimana kolaborasi ya di antara dunia industri, akademisi, dan pemerintah, demikian juga komunitas dan media secara khusus di masa pandemi ini, Pak Angga? Masih di mute, Pak. Masih di mute, Bro. Sorry, Pak Angga masih di mute ya. Masih ke mute? Sebentar, saya coba. Oke. Nah, ya boleh. Tuh. Harus dari pemegang kendali yang unmute. Karena nggak boleh sembarangan bicara. Jadi sebenarnya gini bro, kalau dibilang tadi pentahelix dan itu kan secara teoritis ya. Tapi dalam secara prakteknya itu kita ini bisa berdiri dalam sebuah posisi apapun gitu loh. Nah saya sekarang ini kan kadang-kadang bisa jadi bajunya seorang entrepreneur, bisa jadi something bajunya jadi government, sekarang bisa juga jadi bajunya seorang akademisi gitu loh, bajunya sekarang. Jadi menurut saya lebih kepada memang era sekarang itu someone itu bisa memerankan berbagai macam peran. Nah, itu yang seperti biasa dilakukan oleh Pak Pinpin Bahtiar itu, ya kan? Nah, dalam situasi seperti ini sebenarnya kolaborasi yang dilakukan itu adalah kolaborasi daripada ide dan gagasan. Jadi koalisi yang kita lakukan itu adalah koalisi ide dan gagasan. Banyak jalan menuju Roma. Roma itu ada sebuah gagasan besarnya. Tapi jalannya kemana? Ya masing-masing tentunya punya jalannya. Tinggal bagaimana melakukan sinergi antara gerigi-gerigi yang ada tersebut gitu loh. Gitu loh bro. Itulah yang kita lakukan. Jadi antara Gempar dan HIPMI itu ada sinergi, ada karena ide dan gagasan kita tuh sama gitu. Kita ada persinggungan ide dan gagasan, makanya kita mudah sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama gitu. Itu ya. Dan memang yang perlu kita ukur tadi kan impact-nya ya. Impact-nya kan yang perlu kita ukur secara kualitatif dan kuantitatif seperti apa. Tapi yang paling penting menurut saya, karena kita punya persamaan ide dan gagasan ya, komunikasi itu harus dilakukan secara intensif tadi gitu. Seperti itu, Bro. Oke, thank you Pak Bro Anggawira. Nah, ya kita berdiskusi bersama Bapak Ibu ya di dalam diskusi panel ini. Kalau ada yang mau bertanya juga monggo. Nah, di antara panelis juga silakan kita berdiskusi ya. Nah, kalau menurut Bapak-bapak panelis nih ya, apa tantangan dan juga bagaimana tadi kita melihat benang merah ya. Tadi kalau Bro Pak Angga bilang persinggungan ya, kalau saya sering bilang irisan ya. Seberapa kita irisannya? Ya bisa irisannya sedikit, bisa irisannya banyak ya. Bagaimana dalam proses pencarian benang merah tadi ya. Mungkin bisa Bro Pinpin dulu nih menanggapi. Ya, benang merah itu kan bisa muncul dari orientasi strategis lah. Orientasi strategis. Yang kedua memang dari bonding kan. Karena ikatan batinnya terbentuk, common issue-nya muncul kan, isu bersamanya muncul. Mungkin dari dua itu sih, Bro. Dari isu strategis maupun dari bonding. Oke. Oke, kalau dari Bro Nil mau menanggapi? Ya, thank you Paulus. Jadi kalau dari saya, kalau ngomongin benang merah itu dimulai dari kesadaran dulu. Kalau kita udah sadar, kita tahu kita maunya kemana, kita tahu kita mau kemana sama siapa. Nah, itu yang penting. Kita mau kemana, kita mau tumbuh seperti apa, kita mau jadi seperti apa. Dan pada saat kita tahu itu, kita bukan bersinergi karena kita punya kepentingan, tapi justru kita balik purpose-nya. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk memperkuat agar sama-sama bisa mencapai tujuan yang lebih cepat. Banyak orang itu mindset-nya itu pengen cepat, tapi dia nggak fokus ke kontribusi.
Fokusnya ke taking, bukan giving. What's in it for me? Jadi bukan what can I do for you. Dan orang itu akan survive, akan bertahan lama dalam berkomunitas dan berjejaring, itu pada saat dia bisa menjadi bagian penting saat dia berkontribusi. Karena itu sekaligus mengasah keahlian dia. Nothing tulus. Gitu dari saya. Oke, jadi memulai dari apa yang kita bisa kontribusikan ya, what can we give ya, bukan setiap orang datang, gue bisa ngambil apa nih ya kan, semua dijualin gitu ya. Betul. Oke. Oke, dari Bro Juanda, ada yang... Ya. Ya, sebenarnya tadi apa yang mau disampaikan udah sama sih sama yang Bro Neil gitu ya. Bahwa pada dasarnya untuk seperti kita saling melengkapi, yang tadi kata Bang Anggawira juga, kita melengkapi gerigi gitu ya. Artinya ya kita nggak bisa bahwa dua-duanya pengen, kalau listrik kan male-male gitu ya, dua-duanya male nggak bisa gitu. Harus ada yang satu male, harus ada yang satunya female gitu. Supaya kita bisa saling melengkapi, kita bisa jalannya juga kita bisa langgeng gitu kan. Jadi kita nggak bisa dua-duanya pengen menonjol gitu ya, nggak bisa. Jadi nanti kalau dua-duanya menonjol dibilang masa pedang adu pedang gitu ya, nggak bisa begitu. Gitu. Jadi harus kita bisa saling melengkapi supaya bisa terciptanya kolaborasi gitu. Oke. Nah kalau kita lihat sendiri kan memang Indonesia ini kan cocok banget untuk berkomunitas ya, karena masyarakatnya sangat komunal bukan individualistis ya. Kalau kita lihat dari sejak zaman sebelum merdeka ya ada Jong Java, Jong Sumatera ya, dari komunitas-komunitas yang ada bergabung ya, yang kemudian akhirnya deal bersama-sama, oke, kita bangun Indonesia ini. Nah, tapi kita bisa lihat juga ada masih sebagian masyarakat ya, bahkan mungkin di sini sebagian pengusaha ya belum berkomunitas nih ya, atau apakah karena takut berkomunitas ataukah karena malu dan lain-lain. Nah ini kembali lagi ke Bro Sunil nih ya, yang tadi ya, bagaimana supaya mau nih ya berkomunitas nih dengan baik. Oke, pertama kita tuh harus tahu kita tuh punya kekuatan di mana dan kelemahan di mana. Yang jadi isu itu kadang-kadang kalau pada saat kita berkomunitas itu kita semua nyangkut di ego. Dan kita nggak punya jiwa untuk belajar, bro. Jadi clarity atau kejelasan terhadap diri sendirinya kurang kuat. Clarity terhadap environment, lingkungannya juga kurang kuat. Saya waktu pertama masuk HIPMI, saya diperkenalkan dengan Bro Anggawira itu, saya banyak banget loh dituntun sama dia. Banyak sekali diajarin sama dia, lu tuh kalau di organisasi itu jangan baper, lu tuh kalau di organisasi itu, lu tuh harus tahu siapa itu siapa. Lu tuh harus menyapa orang dengan title-nya. Kenapa harus menyapa orang dengan title-nya? Padahal orangnya umurnya 10 tahun di bawah saya, atau 7 tahun di bawah saya. Dia jadi ketua misalnya. Karena itu adalah posisi di saat you respect dia punya achievement. You respect dia punya status. Orangnya sama, tapi kita bisa nggak switch? Kita bisa nggak di dalam kondisi apapun kita respect orang itu di posisi itu? Bisa nggak kita keep aside personal, urusan personalnya, kita fokus ke profesionalnya? Bisa nggak kita melakukan itu? Nah itu semua kita bangun bertahap. Kita bangun. Caranya gimana ya? Kosongkan cupnya. Jangan pakai isi kepala lu dulu. Tapi kita harus belajar mendengarkan. Oh arahannya begini. Oh dia lebih berpengalaman. Dia punya jam terbang lebih lama. Saya ketemu sama Pimpin misalnya. Di HIPMI juga. Dari situ dia mengajak saya untuk masuk ke arena akademisi. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang dosen dan rektor. Attitude saya harus berubah. Saya nggak bisa pakai baju entrepreneur saya. Gitu. Saya harus bisa, menghargai mereka. Nggak bisa saya, dia mah teori doang, gini-gini. Nggak bisa begitu. Itu adalah hidup dalam kotak saya sendiri. Nah, saya kalau punya mindset seperti itu terus, saya nggak akan bisa berkembang. Tapi makin saya punya mindset, gue pengen belajar dari Paulus, gue pengen belajar dari Juanda, gue pengen belajar dari Bro Anggawira, gue pengen belajar dari Pimpin. It doesn't matter statusnya di mana atau siapa. Tapi jiwa yang seperti itu membuat kita tumbuh. Itu yang saya bilang dengan growth mindset. Kita tumbuh.
Dari situ persahabatannya tumbuh, pemahamannya tumbuh. Kita jadi tahu di mana saya butuh bantuan Pinpin, di mana saya butuh bantuan Anggawira, dan mereka dengan senang hati akan menuntut. Karena tahu kan mereka itu sesuatu yang nggak bisa dibohongin. Energi dan ketulusan itu tidak bisa dibohongin. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Berhubungan langsung nih, ada pertanyaan Pak Hadi Mustafa nih. Izin bertanya, Pak Pinpin dan Pak Sunil dan bapak-bapak master lainnya, untuk membangun kolaborasi perlu chemistry. Nah, ini kalau bahasa Pak Hadi ini chemistry nih ya. Apakah screeningnya perlu cukup dengan reward dan punishment saja, atau perlu penjabaran lebih luas? Mohon izin. Oke. Siapa nih yang mau jawab? Pinpin duluan kali ya? Pinpin yang ditanya duluan. Iya Pak Hadi, kolaborasi itu perlu apa tuh? Sebenarnya kalau mau dielaborasi 3K tuh Pak Hadi, ya, karakter, kompetensi, dan kecocokan. Kalau pakai C, karakter, competition, and chemistry. Jadi memang untuk kolaborasi itu pertama lihat dulu karakternya. Kalau karakternya aja udah nggak sesuai dengan nilai kita, ya udah jadi teman aja. Jangan sampai begitu kolaborasi kan hidup kita penuh sebel gitu kan. Karena memang karakternya dia nggak dalam mapping value-nya kita. Yang kedua kompetensi ya. Jadi semana kita cocok sama dia, dia punya kompetensi yang kita butuhkan atau mengisi yang kita butuhkan nggak. Nah, yang terakhir itu memang chemistry, Pak Adi. Jadi chemistry itu kan yang dari gestur, chemistry itu kan bahasa batin lah. Tapi gini memang teman-teman, chemistry itu bukan berarti ngopi-ngopi bareng ya. Ya, saya sama Pak Anggawira sama Pak Sunil ini itu chemistry-nya udah melewati itu semua. Ya ini kita buka-bukaan aja deh. Saya tuh diantar ke rumah saya tuh udah 5 kali, Bapak Ibu sama Pak Anggawira. Masih ingat gue bro. Kita kalau rapat di BPP HIPMI kan beliau pakai mobil, saya sering pakai kereta. Biasanya dia nanya, naik apa lu? Naik kereta. Yaudah gue anterin. Udah 5 kali Bapak Ibu. Tapi saya sering ngopi nggak sama Pak Anggawira? Jarang. Bahkan seingat saya, ngopi juga urusan kerja waktu itu HIPMI Edu. Tapi maksud saya, chemistry saya sama Pak Anggawira udah melewati batas-batas normatif. Gue tahu nih saudara gue dan Pak Anggawira juga udah ngeliat ini orang saudara saya gitu. Nah, ya, jadi chemistry dibutuhkan Pak Hadi. Mungkin itu Pak Paulus. Oke, terima kasih Bro Pinpin. Ada tanggapan lain? Silakan. Ya, gue boleh deh. Ya, kalau gue bilang sih kalau kolaborasi itu kita nggak berbicara tentang reward and punishment gitu ya. Karena ini gue sekaligus mau testimoni nih buat my bro, my master ya. Jadi ini orang keren banget tempat gue curhat kalau gue lagi ada problem ya. Namanya Bronil. Ya. Jadi waktu lagi di persimpangan nih iCommunity. Jadi iCommunity itu dibangun dari Februari tahun lalu bro. Ya. Jadi Februari tahun lalu gue start mulai iCommunity dan pada tahap di bulan-bulan Juli atau di bulan Agustus lah ya, itu sudah mulai ada jalan di persimpangan gitu ya. Nah, Bronil ngasih saran sama gue gitu, nggak semua orang lu harus kolaborasiin gitu. Kalau memang lu nggak butuh kolaborasi, ya lu hire dia sebagai profesional aja, sehingga lu bisa menentukan reward and punishment gitu. Tetapi kalau lu udah ngomongin tentang kolaborasi, ya udah nggak ada reward and punishment, tapi lu ngomongnya adalah mencapai goal untuk sukses bareng-bareng gitu. So kalau kita ngomongin kolaborasi ya kita ngomongnya goal, bukan masalah reward and punishment. Kalau kita ngomongin reward and punishment ya kita hire dia sebagai profesional aja, nggak usah kita ajak dia di dalam sebagai founder gitu loh. Nah jadi itu yang membuat gue akhirnya yaudahlah gue tetapin dan akhirnya gue coba rombak ya kan. Dan kalau yang memang kita mau reward and punishment, kita kasih dia hire as a professional. Tapi kalau kita udah ngomong tentang kolaborasi, ya artinya kita, ya kayak tadi Bro Pinpin bilang, kita as a brother, saudara. Bahkan kalau kita jadi kayak nikah bareng jangka panjang gitu.
Udah nggak ada, kan nggak mungkin kan kita nikah sama istri kita gitu ya, terus kita bilang, lo kalau hari ini nggak nyapu, uang belanja gue potong ya, nggak gitu kan, seperti itu. Nah jadi ketika kita ngomongin kolaborasi, kita udah nggak ngomongin lagi reward and punishment, walaupun tetap ada ya, tetap ada lah, maksudnya nggak seperti kita reward and punishment di karyawan ataupun profesional seperti itu, gitu bro. Oke, Bro Sunil, ada yang mau ditambahin? Ya, kalau dari saya, Pak Hadi, pertanyaan pertama, terima kasih Pak Hadi, pertanyaannya tajam banget. Jadi, perlu di-googling ya, arti dari kolaborasi, arti dari sinergi. Banyak orang belum tahu definisi secara jelas. Saya tuh dulu sering sekali, kalau dalam organisasi itu, wah boleh dong kita kenalan, boleh dong siapa tahu one day kita bisa kolaborasi. Gue bosen banget dengan kata-kata itu gitu. Karena pemikiran gue, lu kenal gue juga belum, udah ngajakin kolaborasi gitu. Jadi banyak orang itu dengan mudah mengatakan itu. Intentionnya adalah mungkin siapa tahu kita bisa kerjasama dalam sebuah proyek. Jadi kalau yang namanya chemistry itu proses. Chemistry itu proses. Saya bangun chemistry dengan Paulus, Juanda, Anggawira itu proses. Pimpin proses. Dan compatibility. Nah, chemistry dan compatibility itu dua hal yang berbeda. Saya boleh punya chemistry sama Paulus, tapi belum tentu saya compatible sama Paulus. Saya boleh punya chemistry sama Pimpin, tapi saya belum tentu compatible sama Pimpin. Jadi, compatibility itu adalah kita benar-benar tahu, yang tadi Pimpin share, ya, kompetensi dan sebagainya. Itu kita harus tahu, gua di mana, lu di mana. Kalau pesan saya, Pak, menggunakan simple statement. Saya mau kemana, sama siapa. Nah, begitu kita udah tahu tujuan kita mau kemana, sama siapanya, kita jadi tahu ekspektasi kita apa. Dan kuncinya cuma satu, managing expectation. Gantinya dari reward and punishment adalah managing expectation. Itu Paulus dari saya. Terima kasih. Oke, where and who ya jadi menjadi penting ya. Oke, mungkin Pak Angga Wira ada tambahan tentang chemistry nih, atau bagaimana Bapak ketika kolaborasi ya, apa yang Bapak lihat di awal nih? Jadi di zaman sekarang ya, era sekarang ini, terkadang kita melupakan proses ya. Semua orang pengen instan, ingin selalu menikmati hasil, tapi lupa menikmati prosesnya. Nah sebenarnya kalau berkata kolaborasi itu bagaimana kita menikmati sebuah proses yang ada gitu. Tanpa apa ya, kayak kita bersahabat aja, saya sama Pimpin, sama Neil bersahabat, sama Petrus. Kita tidak pernah berpikir, wah kita mau punya output apa dari perjalanan yang kita lakukan, tapi we have enjoy the proses yang kita lalui gitu loh. Dan tentunya dengan enjoy yang proses kita lalui, ya kita merasa proses yang kita lakukan ini harus punya impact gitu loh. Nah ini yang harus mungkin ya teman-teman milenials yang generasi muda gitu kan harus menikmati ini. Ini juga kebetulan saya dapat salam dapat chat direct message Pak Pimpin, di diskusi ini ada mentor saya Bang Ahmad Muklis Yusuf. Thank you, ini mentor saya waktu saya di kampus. Alhamdulillah di webinar ini bisa silaturahim virtual. Ini beliau banyak sekali memberikan apa ya, memberikan enlightenment ketika kita di usia 20-an pada waktu itu gitu. Jadi menurut saya ya tadi enjoy the process. Ini yang terkadang kita lupa gitu loh. Karena mensyukuri semua hal itu nggak harus kita dapat sesuatu dulu, baru kita bersyukur setiap langkah proses yang kita lakukan ini akhirnya harus kita nikmati. Begitu juga kehidupan kan. Kehidupan itu kan tujuan utamanya kematian, nggak ada yang lain. Tujuan utama kehidupan itu, the ending of the life itu ya kematian gitu loh. Tapi yang harus perlu kita nikmati itu ya perjalanan daripada kehidupan itu. Karena kita nggak pernah tahu, we never know. Yang kita bisa lakukan, we do the better tadi dengan keikhlasan, ketulusan, menikmati gitu. Saya seperti saya ini juru bicaranya Prabowo Sandi. Saya juga Prabowo Sandi, saya ini kampret ya kan. Tapi right now saya bantu pemerintah karena saya jadi
bantu pemerintah kan. Itu kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah menerka masa depan seperti apa. Saya mungkin sama Pintu dalam pandangan-pandangan politik bisa berbeda. Tapi itulah yang harus kita perlu kedewasaan gitu. Ya, ketika kita ada di suatu kubu dalam kompetisi tertentu, ya kita tetap harus all out. Nggak boleh kita nggak all out. Tapi kita juga harus respect the others. Ini yang harus kita cermati dalam pendewasaan pembelajaran bangsa kita. Saya yakin dengan yang sudah kita lalui era demokrasi 20 tahun ini, saya rasa bangsa kita akan semakin dewasa dan mampu mengambil perjalanan-perjalanan yang ada. Intinya kita harus melihat the inside the positive thing, kolaboratif, dan this is our time loh. Sekarang ini memang our time, Indonesia ini momentumnya sekarang. Jadi kalau kita nggak bersama-sama bergandengan tangan, kita nggak bisa lagi tuh saling salah menyalahkan. Karena ya tadi saya bilang di pertanyaan sebelumnya, kita ini sekarang ini bisa jadi fungsi apa aja gitu loh. Somehow kita bisa rubah jadi pemerintah, kita somehow bisa jadi masyarakat, somehow juga kita bisa rubah jadi akademisi. Jadi kita punya fungsi-fungsi yang melekat pada diri kita, tergantung bagaimana kita mengambil pandangan-pandangan yang positif. Itu Pak Paulus, thank you. Ya, thank you Pak Angga, luar biasa. Ya, kita harus hidup ini ya, multi role ya, punya banyak peranan ya, berganti-ganti secara lincah ya. Sekarang kan zamannya agile juga secara lincah. Oke, ya salam juga Pak Ahmad Muklis Yusuf, Pak. Selamat siang, salam sehat. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya nih Bapak Ibu ya, dari Coach Kang Zul. Izin tanya untuk panelis, ketika kita buat sebuah komunitas sebaiknya open atau close community ya? Atau mungkin apa kelebihan kekurangan ini? Nah ini saya tanya ke Bro Pinpin lagi nih, karena banyak bikin komunitas nih, berpengalaman. Monggo Bro. Ya, tergantung ya, kalau mau engagement-nya tinggi, ya close community, Bapak Ibu. ECI itu close community, Bapak Ibu. Kita nggak pernah publish keluar bahwa ECI adalah sebuah komunitas. Puji syukur ada seribuan sekarang networknya, Bapak Ibu. Jadi close community efektif nggak? Ya dalam konteks ECI sih efektif ya. Pertanyaannya, apa yang dijual di ECI? Ya network aja sih. Orang banyak nanya, kok kau komunitas nggak ada aktivitas dan begini-begitunya ya, kalau sempat. Karena memang ternyata yang relatif dijual di ECI itu adalah kenetworkannya. So far cukup diapresiasi sih sama membernya gitu. Nah, kalau open community kelebihannya adalah masif ya. Jadi pesertanya bisa banyak. Ya tinggal nanti ditatan dengan baik agar semua bisa tertata, semua bisa satu tujuan, engagement-nya optimal. Mungkin itu Bro Paulus. Oke, thank you. Nah, saya sambil mendorong juga ini nih. Saya ingin dengar dari para pesertanya nih ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, komunitas yang ideal ya atau cocok untuk Bapak Ibu ya, untuk masyarakat Indonesia seperti apa sih ya harapannya ya, pengen punya komunitas yang seperti apa? Boleh di chat ya, ditulis di chat. Nah, mungkin saya ke Bro Juanda nih. Kalau Bro Juanda lihat sejauh ini komunitas yang ada ya, Bro Juanda kan juga saya tahu nih ada di komunitas, ada GCI, ada Lions Club dan lain-lain ya. Kalau Bro Juanda lihatnya apa nih yang Bro udah ngalamin sendiri ketika join di satu komunitas ya kan? Tapi juga apa yang masih kurang yang bisa diperbaiki ke depannya? Silakan Bro Juanda. Ya, jadi kalau kita ngomongin komunitas, satu quote yang paling bisa menggambarkan adalah birds with the same flock fly together gitu ya. Burung dengan warna bulu yang sama, mereka akan terbang bersama-sama seperti itu. Nah, begitu juga dengan sebuah komunitas. Masalah tadi mau komunitasnya mau umum ataupun mau private seperti itu pasti akan menggather orang-orang yang sejiwa dengan komunitas tersebut. Contoh kayak saya di Lions Club. Ketika saya di Lions Club, itu semuanya ngomonginnya adalah tentang sosial gitu. Jarang sekali kita di Lions Club itu ngomongin tentang bisnis dan lain-lain gitu. Nah, ketika saya berada di komunitas, taruhlah kayak di GCI, ya GCI itu Junior Chamber International, itu adalah pengusaha muda yang untuk bergerak untuk MDGs ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk sustainable growth. Nah, jadi
ngomongannya adalah pengusaha-pengusaha yang arahnya ke sana, seperti itu. Nah, berbeda juga ketika saya ikut komunitas-komunitas lain, misalnya ada komunitas motivasi dan segala macam. Nah, itu pasti sama. Nah, kayak saya sendiri di iCommunity ini, saya mengkhususkan ya di iCommunity ini saya mengkhususkan komunitas saya adalah para pebisnis dan profesional yang memang jiwanya adalah mau berbagi gitu loh. Bukan yang saya masuk ke dalam sebuah komunitas, saya bisa dapat apa nih di dalam komunitas ini. Nah, kalau pengusaha yang jiwanya seperti itu biasanya mental tuh dari sebuah komunitas gitu. Nah, jadi saya khususkan komunitas saya ini buat para pebisnis ataupun profesional yang memang mau berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama-sama seperti itu, Bro. Nah, apapun model komunitasnya, mau dia tertutup ataupun terbuka, menurut saya it's fine-fine aja gitu. Karena memang sebuah komunitas itu didirikan tergantung dari visi si foundernya seperti itu. Gitu, Bro. Oke, mungkin bisa ditambahin Bro Neil nih kan juga sering ikut nih ya macam-macam komunitas nih ya. Bro Neil lihat apa yang bisa diimprove nih dari komunitas yang ada, Bro? Oke. Kalau ngomong improve menurut saya yang paling krusial itu adalah memperbaiki purpose. Kan ada dua cara nih bangun komunitas. Cara yang punya visi misi tujuan yang benar-benar driven, ya kan, ada value yang sangat kuat, dan dia sadar dengan adanya komunitas ini dampaknya akan gimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan. Ada lagi orang bikin komunitas karena dia butuh jabatan tinggi. Jadi kalau lu susah jadi ketum, lu bikin aja komunitas biar lu jadi ketum sendiri. Ya, dua-duanya sah, teman-teman, gitu. Cuman yang satu sustainability-nya limited, yang satu sustainability-nya long term gitu. Nah, kenapa? Karena komunitas yang berbasis value, purpose gitu ya. Jadi dia punya pertanyaan tuh. Apa yang membuat gue harus bangun komunitas? Karena gue nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Gue butuh teman-teman yang bisa bersama-sama satu value, menggerakkan ini. Misalnya. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Jadi tadi pertanyaan coach itu soal komunitas terbuka atau tertutup, itu bisa switch. Mungkin di awal tertutup, sampai purpose-nya udah kuat, sampai orang-orang yang bisa dibilang layer 1, layer 2-nya udah strong, agar dia bisa nurunin ke open. Jadi begitu ke open, itu culture-nya udah kebangun. Culture-nya udah kebangun, value-nya udah kebangun. Bisa juga di start dengan open, nanti proses berjalannya dia tutup karena dia mau kuatin lagi culture-nya, baru nanti dia open. So it's flexible. Lihat posisinya di mana, kapan, tujuannya apa. Just be clear. Gitu. Oke. Dan saya mau sharing ya. Sebelum itu saya ada intermezzo. Jadi komunitas yang dibangun sama Pinpin contohnya, itu adalah komunitas yang paling unik. Karena ketumnya terserah aja. Room-nya diganti namanya. Ntar kita semua di-remove, dipindahin ke room lain. Tapi nggak ada yang komen. Cuek aja semua. Kenapa? Karena udah faith. Udah believe. Ini brother gue. Pasti dia lagi punya ide baru. Pasti dia punya tujuan baru. Cuek aja. Nah itu ketawa-ketawa sendiri dia. Bisa jam 2 pagi berubah. Gitu. Jadi bereksperimen lah, jangan terburu-buru lah. Iya, Bro Paulus izin menimpali yang monggo Bro sampaikan ya. Jadi memang ya saya founder komunitas Bapak Ibu namanya Ejin Network. Itu komunitas tertutup, tapi kalau Bapak Ibu googling ada ya, dan membernya juga puji syukur ada 1000-an. Nah itu memang ya jujur ya agak subjektif lah. Tapi di tengah ketidakpastian itu sebenarnya apa sih yang saya jual di situ ya kenetworkan. Artinya sepanjang saya mensuplai kenetworkan itu sebenarnya tanggung jawab saya udah kelar. Kalau teman-teman yang nggak cocok dari value itu ya nggak apa-apa, leave juga nggak apa-apa. Walaupun biasanya kalau ada yang leave saya sedih. Tapi ada satu hal yang saya bisa potret Bapak Ibu. Eci itu dari tahun 2014, berarti udah 7 menjelang 8 tahun Bapak Ibu. Nah itu ada satu highlighting yang menarik untuk dipotret bahwa orang butuh berkomunitas.
Nah, itu tegas banget itu dalam konteks networkingnya Eci ya. Dan yang kedua juga bicara konten ya, konten ya Bapak Ibu dalam mengembangkan komunitas sesungguhnya ya berdasarkan behaviornya Eci ya, itu sebenarnya apa the simple thing juga nggak apa-apa kok, the simple thing kayak Eci itu kan simple banget, yang dijual itu adalah kenetworkannya, nanti turunannya kan saling kenal, dapat info ini itu gitu. Jadi kayak teman-teman iCommunity, teman-teman pengembangan network ya, seperti Pak Paulus bilang tadi Bapak Ibu, orang Indonesia punya kebutuhan berjejaring. Jadi kalau Bapak Ibu punya ketulusan, punya energi untuk mengelola, ya ini peluangnya sih Bapak Ibu. Nah mungkin itu Bro Paulus yang bisa saya highlight. Oke, mantap. Ini kalau kebiasaan kita berjejaring juga bisa sampai tengah malam ya. Nah, tapi saya ingin dengar dari 4 panelis nih ya, sebelum kita tutup juga, termasuk juga saya minta nanti Pak Yohanes Sirait nih juga boleh menyampaikan ya. Apa harapan Bapak Ibu ya, harapan Bapak-bapak ya, karena panelisnya cowok semua. Apa harapan Bapak-bapak ya untuk sesuai judul tema webinar kita adalah kolaborasi melalui komunitas ya. Apa harapan Bapak Ibu, Bapak-bapak agar kolaborasi melalui komunitas ini bisa terus ditingkatkan sehingga mencapai tujuan ya Indonesia maju. Saya persilahkan untuk Bro Juanda dulu. Oke, jadi kalau saya sih harapannya ya, yang namanya kita berkolaborasi gitu ya, kita saling bersinergi, saling bersatu gitu. Jadi nggak ada lagi tuh istilahnya ini komunitas saya, ini network saya, kamu jangan memancing di network saya, atau ada istilahnya kamu ngambilin anggota dari komunitas saya gitu ya, nggak ada tuh. Ya, jadi kalau di iCommunity saya selalu tekankan kepada para member, kalian bebas untuk berkolaborasi. Karena toh juga itu bukan network saya gitu kan. Karena kan setiap orang itu bebas memilih untuk mau bergabung di network mana saja. Justru saya selalu menyarankan misalnya nih, ada member dari iCommunity, dia butuh mindsetnya dihack. Saya langsung bilang, udah ke komunitasnya Bronil aja gitu loh. Atau ada anggota iCommunity butuh bimbingan dari komunitas Eci, ya udah langsung aja ke komunitas Eci. Jadi kita saling berbagi gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya komunitas ini punya saya gitu. Nah jadi untuk kedepannya sih saya mengundang teman-teman atau anggota-anggota komunitas ataupun ketua-ketua komunitas ataupun founder-founder komunitas, yuk kita saling bersinergi, yuk kita saling berkolaborasi, nggak usah ada lagi main apa ya kekep-kekepan gitu ya, atau oh lindung ini komunitas saya jangan diambil komunitas saya, tapi kalau misalnya keluar ngambilin komunitas orang kan nggak enak juga gitu ya. Nah, jadi kita saling bersinergi aja seperti itu untuk Indonesia maju gitu bro. Oke, terima kasih Bro Winpin. Ya, apa Bro? Ya, harapan Bro Winpin ya, agar kolaborasi melalui komunitas ya, sesuai judul webinar kita, agar kolaborasi melalui komunitas ini bisa terus berkembang ya, untuk Indonesia maju. Baik. Ada dua ya. Pertama pada komunitasnya itu sendiri, mungkin memilih satu atau sedikit isu strategis lah. Kalau Eci kan positioningnya ingin ambil kontribusi terhadap pengembangan entrepreneurship di Indonesia. Nah itu isu strategis di Eci. Yang kedua adalah memang kita para founder, para administrator komunitas, ayo kita kembangkan ikhtiar ya untuk mengelola komunitas dengan tulus, dengan kompetensi yang baik lah gitu kan. Karena kalau komunitasnya engage gitu kan, super engage, itu akan muncul sendiri kok potensi-potensi kolaborasinya. Tapi memang yang ketiga Bapak Ibu, kalau ada tenaganya memang dikembangkanlah hub-hubnya ya by design ya. Kayak Eci ini kan ini memang bergantung terhadap personal saya banget gitu kan. Tapi tadi kan karena yang dijual adalah kenetworkan, bukan yang lain gitu kan. Tetapi Eci sendiri sejauh ini udah bikin acara 20 sampai 30 kegiatan Bapak Ibu. Salah satunya dengan narasumbernya Prof Emil Salim, Prof Roy Sembel, Prof Asep dan banyak figur-figur lainnya. Itu karena saya ada waktu gitu. Tapi memang manfaatnya luar biasa besar. Artinya kalau teman-teman para founder komunitas ini ada waktu,
ya kembangkanlah kegiatan-kegiatan sistematik ya. Contohnya seperti yang Pak Juanda udah lakukan melalui i-community-nya, Bro Paulus. Oke, thank you Bro Pinpin. Monggo Pak Anggawira. Masih di mute ya. Oke, menarik ya bicara komunitas ya. Sebenarnya berbangsa dan bernegara itu kan juga sebenarnya suatu komunitas ya. Sebenarnya kan. Kita lahir daripada sense of urgency dan sense of purpose gitu loh. Nah, menarik sih memang kalau kita lihat perlu merelevansikan tadi kalau kita bicara Indonesia maju ya perlu merelevansikan sense of urgency dan sense of purpose dari masing-masing kita para elit di bangsa ini gitu loh, sehingga kita punya tujuan yang sama. Nah ini yang apa namanya yang memang saat sekarang ini perlu tadi Bro Pinpin ya suatu kesadaran daripada elit-elit kita gitu. Berpartai politik segala macam itu kan sebenarnya komunitas yang terlembagakan ya kan sebenarnya seperti itu. Hanya somehow ketika sudah terlembagakan dia lupa pada sense of urgency dan sense of purpose kenapa komunitas itu dilahirkan gitu loh Nil situasinya kan. Jadi lebih baik mungkin nggak usah dilembagakan lagi atau tidak usah diformalkan lagi. Ya, itu menarik juga di situasi seperti sekarang itu karena kadang-kadang kalau sudah terlembagakan, sudah terstrukturalisasi gitu kan, malah yang ada ya tadi ada apa ya? Ada kepentingan-kepentingan yang sebenarnya kepentingan tersebut itu jauh dari sense of purpose daripada komunitas itu ketika pertama kali didirikan oleh founding fathers komunitas tersebut gitu loh. Nah ini yang menurut saya sangat menarik juga untuk dijadikan disertasi kali Pin ya, bukan tesis lagi disertasi. Keren banget tuh. Gitu ya. Komunitas karena itu faktualnya, tapi ya tentunya ini akan berkembang terus. Tapi menurut saya ya itu tadi lahiriahnya fitrah dari manusia ini kan makhluk sosial itu kan perlu berkomuniti. Perlu berkomunitas gitu loh. Tapi menurut saya dikembalikan lagi kepada personalnya dengan kita join terhadap community, kita berkembang nggak gitu, mindset kita growth nggak gitu loh. Kalau ternyata kita join ke dalam community ternyata yang tadi seperti Pak Ridwan Kamil kita negatif berarti komunitas itu salah gitu loh. Oh, kita masuk ke komunitas tersebut ternyata kita makin materialistis. Ternyata kita makin konsumtif, itu berarti ada yang salah dengan komunitasnya. Nah itu yang menurut saya dikembalikan lagi kepada kitanya masing-masing. Karena menurut saya berkomunitas itu termasuk cara kita menikmati hidup juga. Jadi sekarang itu tidak ada suatu hal yang harus dibatas-batasi selama tadi kita mengukur impact-nya itu positif atau negatif kepada diri kita. Saya rasa begitu, brother. Makasih. Oke, thank you. Pak Bro Angga, ya success is a journey ya, jadi merupakan perjalanan, jadi nikmati aja. Oke. Bro Paulus, izin bro, izin Bro. Teman-teman izin agak menukik sedikit ya, seperti Pak Angga bilang tadi, kebetulan riset saya di bidang networking Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini laporan dari Global Entrepreneurship Monitoring. Ada 10 ciri khas UKM atau entrepreneur Indonesia Bro Paulus. Nomor satunya itu networking. Jadi bahasa sederhananya, secara behavior, ya mungkin karena filosofi gotong royong dan kultural tadi kali ya. Jadi ini udah dipotret oleh GEM, Global Entrepreneurship Monitoring. Kekasan UKM Indonesia atau entrepreneurship Indonesia adalah bernetwork. Jadi itu seperti Pak Angga bilang tuh, udah ada di hati kita nih. Tinggal itu manajemennya gimana? Pertama pada tataran kita self-manage. Tentu pada tataran penyelenggaranya, misalnya kayak i-community, kayak Gempar, kayak Mindset Merdeka, HIPMI, ECI, tinggal kita sebagai penyelenggaranya amanah nggak? Kalau kita amanah, itu ledakan kolaborasinya akan luar biasa. Ini sedikit meng-highlight, Bro Paulus. Thank you. Yes, mantap. Oke, monggo Pak Yohanes Sirait.
Oke, baik. Makasih ya teman-teman, menarik diskusinya. Jadi dan tadi yang disampaikan Bang Anggawira juga menarik. Artinya kalau kita bicara soal kemerdekaan Indonesia, maka salah satu tonggak penting yang tidak pernah kita lupakan dan tidak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu merupakan kulminasi dari komunitas-komunitas anak muda yang ada di Indonesia. Ada Jong Java, Jong Ambon, ya kan, Jong Sunda, semuanya. Jadi dengan komunitas mereka itu sebagai entitas identitas budaya mereka kemudian berikrar untuk menjadi satu bangsa tanpa kehilangan jati diri komunitasnya. Itu yang harus kita pahami ya soal keindonesiaan kita. Jadi ini memang ada dalam jati diri kita sesungguhnya ya. Jadi untuk berkomunitas, nah orang Indonesia itu, orang Melayu itu, kita orang Melayu ya, itu suka ngumpul gitu ya. Makanya warung kopi dari mulai kota sampai ke desa itu rame ya. Kalau di kampung saya mungkin tambahan juga selain warung kopi adalah warung minum tuak ya kan. Jadi tapi artinya orang suka ngumpul gitu kan, suka ngumpul, suka ngobrol. Tapi memang makin ke sini kita harus memilah seperti tadi yang disampaikan Kang Emil lalu Mbak Angga tadi, bahwa sekarang ini banyak orang komunitas yang kita lihat ya, ada banyak penipuan yang sering terjadi akhir-akhir ini, entah itu lewat money games, skema dan lain-lain, dan itu memakan korban di banyak komunitas gitu ya. Jadi, nah juga mesti hati-hati karena jangan lupa kita punya ungkapan dari sejak kita kecil, setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Nah, kita mesti menjaga itu karena justru ketika kita berjejaring, kalau kredibilitas kita bagus, maka baguslah kita terus. Tapi ketika kredibilitas kita buruk, ya ada dalam komunitas, wah selesai bos barang itu ya. Jadi mari kita berjejaring ya dalam konteks tadi. Ini bukan, teman saya bilang ini bukan zamannya Superman lah, tapi ini zamannya super network ya. Kita bernetwork, kita berjejaring, dan kita ada di dunia yang saling terhubung sebenarnya kalau kita melihat jaringan yang ada ya lewat teknologi ya, Bro Sunil pasti lebih paham gitu ya, bahwa dunia ini sekarang dunia yang berjejaring, dunia yang saling terkoneksi. Jadi ketika kita sedang tidak mau terkoneksi dalam komunitas segala macam, kita justru sedang mengalienasi diri kita dari kemajuan zaman, dari peradaban bahkan ya. Jadi saya harap ya mari kita terus berkomunitas ya. Dan ini menarik ya, pandemi ini mengajarkan kita maju secara teknologi, tapi juga kita menyadari bahwa sebagai manusia komunitas itu penting bagi kita. Dan itu memberikan nilai khusus kepada kemanusiaan kita di tengah zaman yang seperti ini. Gitu. Jadi keseimbangannya akan kita temukan di sini. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya sendiri sangat sangat mendapat banyak pencerahan, mendapat banyak penambahan ilmu baru dari teman-teman narasumber semua. Begitu Bro Paulus. Oke, thank you Pak Yohanes. Ya, bisa kami informasikan juga bahwa ini bukanlah pertemuan yang terakhir Bapak Ibu. Ya, ke depan kita akan bikin kolaborasi event seperti ini lagi ya, baik antara DPP Gempar Indonesia, iCommunity, juga dengan yang lainnya ya. Bahkan juga udah ngobrol sama Bro Petrus nih ya, bisa ngundang kalau perlu Menteri Parekraf ya, Pak Sandiaga Uno gitu kan ya. Atau mungkin bisa dibantu sama Pak Anggawira nih, misalnya berkunjung ke Kementerian Investasi dan lain-lain. Itu kita percaya akan terus memperlengkapi kita, Bapak Ibu. Sambil menutup, saya juga menyapa di sini ada Ketua DPD Gempar Maluku Utara, ya, yang juga salah satu pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dan juga ada Bu Susanti Wijaya, ya, Ketua Asensi, ya, Asosiasi Lisensi Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama Bapak Ibu, ya. Kalau nggak keberatan, boleh buka kamera dan kita akan foto bersama, ya. Jadi kenang-kenangan nih Bapak Ibu, ya. Oke. Sudah semua? Saya screenshot ya. Halaman nih. Ya. 1, 2, 3. Start. Halaman kedua. 1, 2, 3. Bentar. Halaman ketiga. Oh, halaman ketiga udah nggak ada yang foto. Oke. Sebelum di
Dan terakhir halaman keempat. Jadi sebelum ditutup Bang Juanda, Oke. masih ada Bang Angga Wira. Kita minta nanti Bang Angga Wira bisa Pak Menteri Parekraf ya, Kanda Sandiaga Uno. Yang kedua. Ya. Ini di kolom chat udah ada yang minta sesi kedua nih bro. Mungkin sesi kedua mungkin bisa dengan Pak Menteri nih. Ya, jadi kita nanti minta sama Bang Angga Wira untuk bisa memfasilitasi ke Kanda Sandiaga Uno, Menteri Parekraf kita. Seperti itu. Ya. Oke. Cukup itu. Terima kasih buat Bapak Ibu-ibu dan teman-teman dari Gempar Indonesia, Community, dan juga dari HIPMI buat diskusi. Jangan pakai itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Maju terus. God bless. Oke, teman-teman boleh buka kamera. Thank you Pak, sharing-sharingnya Pak. Terima kasih. Angga, Terima kasih semuanya. Sunil, Terima kasih. Bro Juanda, Bro Paulus, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Thank you Pak. Thank you, bro. Ya, thank you Pak.